Orang tidak bisa berbuat benar karena tidak ada Roh Kudus. Dia hidup dengan dirinya sendiri. Dia hidup dengan egonya. Sedangkan roh manusia cenderung memberontak, cenderung nyinyir orang lain. Itulah roh manusia. Masa iya, saudara, hamba-hamba Tuhan yang sering menyinyir lebih percaya kepada kuasa setan yang masih bekerja sampai sekarang daripada kuasa Roh Kudus, Roh Suci, Roh Elohim itu? Lalu saudara hidup dengan roh apa? Roh dirimu sendiri. Itu sebabnya ada banyak orang yang tidak bisa berbuat baik. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ada banyak orang yang hanya kerjaannya nyinyir. Saya tidak yakin Roh Kudus ada dalam dirinya, sekalipun itu dia adalah seorang hamba Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel PSD, doa dan harapan saya. Setiap saudara yang melihat tayangan ini baik di YouTube, di Facebook, atau di sosial media, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, kali ini saya akan membahas satu pribadi, ya, seperti pada judul, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus, saudara? Ya, ada satu pujian yang sangat indah, ya, berkata bahwa peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin, amin, amin. Saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai orang percaya di zaman akhir ini. Ya, kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan masa-masa sekarang ini adalah masa-masa penantian pencurahan Roh Kudus. Ya, kita memperingati, saudara. Mungkin ada sebagian orang yang berkata bahwa tidak ada lagi pencurahan Roh Kudus. Hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus pada kisah para rasul yang kedua saat itu, ya, saudara. Tidak ada masalah dengan pemahaman mereka. Tetapi kita yang percaya kepada Roh Kudus, maka untuk orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, hari-hari ini adalah hari yang sangat bagus untuk saudara bisa menantikan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus, saudara? Roh Kudus adalah pribadi Elohim sendiri. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, beberapa hari ini saya sudah menjelaskan tentang Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya yang menantikan Dia pada saat itu, yang melihat Yesus terangkat naik ke surga, saudara, ya. Nah, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, saudara. Apa itu Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang kudus, roh yang suci. Ada beberapa pandangan teologi menganggap bahwa Roh Kudus diikatkan dengan firman. Saya tidak mengerti apa maksudnya diikatkan dengan firman. Tetapi kalau seseorang diikat dengan sesuatu, artinya dia tidak bisa bergerak, saudara. Bayangkan. Dan Roh Kudus adalah bukan pribadi yang diikat dengan firman, ya. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang memimpin setiap orang yang percaya, ya. Kalau saudara percaya ada roh setan, saya tanya, apakah saudara percaya roh setan? Masa saudara lebih percaya kepada roh setan ketimbang Roh Kudus, Roh Suci? Roh Suci itu berasal dari mana, saudara? Roh Suci itu bukan berasal dari setan. Roh Kudus berasal daripada Elohim, yang secara umum disebutkan orang Roh Allah, ya. Roh Elohim, Roh Yesus. Sejak semula Dia ada, Dia adalah roh. Dan Dia bekerja di hari-hari ini, di akhir zaman ini. Yesus berkata dalam konteks Kisah 1 ayat 8. Saya bacakan buat saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang itu akan menerima kuasa. Kuasa berbicara tentang sesuatu yang sangat spektakuler, saudara. Kalau seseorang berkuasa di negeri ini, punya pengaruh, maka dia bisa melakukan apa saja tanpa intervensi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bayangkan, saudara, kita orang percaya
diberikan kuasa dari Tuhan kepada kita. Lewat mana? Lewat Roh Kudus. Itu sebabnya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus atau hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ada kuasa dalam dirinya. Masa iya, saudara, hamba-hamba Tuhan yang sering menyinyir lebih percaya kepada kuasa setan yang masih bekerja sampai sekarang daripada kuasa Roh Kudus, Roh Suci, Roh Elohim itu? Lalu saudara hidup dengan roh apa? Roh dirimu sendiri. Itu sebabnya ada banyak orang yang tidak bisa berbuat baik. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ada banyak orang yang hanya kerjaannya nyinyir. Saya tidak yakin Roh Kudus ada di dalam dirinya, sekalipun itu dia adalah seorang hamba Tuhan. Dalam konteks Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan dibuktikan murid-murid Tuhan Yesus ya, yang menerima kuasa Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 2, yaitu Pentakosta, dinyinyir oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang di sekitarnya. Itu di dalam ayat yang ke-13. Mereka dianggap mabuk anggur. Artinya apa, saudara? Ketika orang dipenuhi Roh Kudus, bisa orang melihat bahwa orang itu mabuk anggur. Dan persis apa yang dilakukan oleh para penyinyir, hamba yang mengaku diri mereka para pendeta, para teolog-teolog, tetapi kerjaannya nyinyir. Saya tidak yakin Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka nyinyir, saudara. Mereka sendiri tidak percaya kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Mereka membatasi kuasa Roh Kudus bekerja sampai pada penkanonan Injil, pada 12 rasul murid-murid. Itu sebabnya mereka hidup dengan diri sendiri dan menganggap diri mereka hebat dan pintar dalam berteolog. Yang mereka andalkan adalah roh kesombongan, roh keangkuhan, roh agamawi, saudara. Ya, itu di dalam konteks Kisah 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa. Tapi kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, saudara, dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam ayat ini, judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya. Tugasnya penghibur itu apa? Penghibur itu adalah Roh Kudus, saudara. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan kita tentang kebenaran dan mengingatkan kita akan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Kalau pribadi artinya punya perasaan. Kalau saudara percaya tentang hantu, hantu itu adalah satu sosok roh yang bisa berbisik, yang bisa menakuti orang lain, menakut-nakuti orang, dan bisa muncul dalam bentuk yang menyeramkan, saudara. Itu hantu. Masakan iya saudara lebih percaya hantu, roh kegelapan, kuasa jahat, daripada Roh Kudus? Itulah sebabnya manusia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar karena tidak ada Roh Kudus dalam hatinya. Tidak percaya tentang Roh Kudus, sekalipun dia menyampaikan firman, kelakuannya akan tetap menjadi duniawi. Menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang dilakukan mengejek orang-orang lain, mengejek hamba-hamba Tuhan yang percaya kepada Roh Kudus. Pesan saya, tidak ada masalah saudara tidak percaya kepada Roh Kudus, siapapun Anda. Baik itu yang disebut orang Kristen atau orang yang tidak percaya tentang Kristus. Tetapi tidak usah mengusik orang yang percaya kepada Roh Kudus. Apalagi ada seorang yang muncul membangga-banggakan diri dan menganggap diri paling benar, ajaran paling benar, paling suci. Itu namanya kita masuk dalam ranah penghakiman. Mari kita mengerjakan apa yang kita anggap benar tanpa harus menjatuhkan iman orang lain. Semoga firman Tuhan ini, saudara, menjadi rema buat kita, buat saudara semua, dimanapun berada. Khususnya saudara-saudara yang mulai bimbang saat ini, atau mulai bertanya-tanya, apakah benar ada Roh Kudus? Pribadi Roh Kudus itu benar nyata, saudara. Benar nyata. Sedangkan roh gelap, roh kuasa kegelapan ada. Masakan saudara tidak percaya Roh Suci, Roh Kudus, roh yang berasal daripada Elohim? Terimalah Roh Kudus dalam hidupmu, dan Anda akan diubahkan. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada jalan-jalan kebenaran. Kata Alkitab, orang tidak bisa berbuat benar karena tidak ada Roh Kudus. Dia hidup dengan dirinya sendiri. Dia hidup dengan egonya. Sedangkan roh manusia cenderung memberontak, cenderung nyinyir orang lain. Itulah roh manusia.
Karena itu terimalah Roh Kudus, saudara, dimanapun saat ini berada. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, berkati setiap yang melihat tayangan ini, supaya mereka dijamah dan diberkati, dipimpin mereka menerima Roh Kudus yang memimpin kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang melihat tayangan ini, hamba berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara semua, amin.